Ya, basisnya dari mana nih? Ya ini dari bagaimana? Sekali lagi, kalau pernah bangkrut dan pengen bangkit dari kebangkrutan, satu mulai dari mana? Tobat. Itu rumus. Karena kita ngambil pertolongan Allah nih. Hadisnya jelas, ya. Inna rajul la yuhamu bidami yusibuh. Pokoknya kalau seandainya sudah pernah gagal, dijatuhin, tobat. Ya, yang kedua, berdamai dengan luka batin yang tadi itu bisnis. Suami istri udah nggak boleh bertengkar masalah yang udah terjadi. Ingat mas, gara-gara mas mertua habis, nggak boleh. Ya bilangnya apa? Qadarullah masyafa'al. Udah ya Bi, kemarin belajar kita. Lain kali jangan kayak gitu ya. Makanya kalau mau bisnis izin sama istri. Ya gitu. Loh, emang wajib suami? Enggak, tapi agar istri doanya nyambung. Ya berdamai dengan itu, dan istri nggak boleh mengulang kalimat yang sama. Kalau bertengkar jangan bahas kemarin uang habis, nggak boleh ya. Stop energi negatif. Yang ketiga, terakhir adalah mulailah dengan benar. Karena kalau ngomong bisnis itu ada tiga kekuatan yang perlu dilakukan. Kalau mau mulai bisnis secara garis besar, pertama namanya kuatul himmah. Kuatul himmah itu apa? Kekuatan niat yang besar. Niatnya untuk apa bisnis? Kalau cuma buat ngelunasan utang masih sempit. Kuatul himmah itu niat bisnis lah yang besar. Apa? Bismillah, mau mulai bisnis, saya pengen nyantunin anak yatim tiap bulan 2 orang. Itu tuh. Kuatul himmah. Jadi ada alasan Allah bantuin bisnis kita. Pernah dengar kisahnya Insinyur Soleh Solahuddin yang miara ayam, yang Allah jadi investor ke-10 kan gitu ya. Sama, itu namanya kuatul himmah, memastikan ada niat yang luas, bukan cuma buat diri sendiri. Buat lunasin utang boleh, buat beli mobil boleh, buat beli rumah boleh, buat rumah tangga lebih adem boleh, tapi itu sempit sekali, luasin. Ini saya ngomong dari sisi spiritual ya, nanti sisi langitnya, sisi buminya Bang Faisal sebagai ahlinya. Yang kedua, pastikan namanya kuatul ilmi, kekuatan ilmu. Jangan bisnis kecuali punya ilmunya. Contoh, kuliner. Kalau mau bisnis kuliner, pastikan di luar rumah Anda ngicip masakan Anda. Kalau suami mau ajar bilang, enak nggak mas? Enak. Serius? Enak. Jaga perasaan. Kalau di luar, bu, punten, enak. Kurang ya? Enggak, suami saya bilang enak, nggak bisa. Makanya kalau bisnis harus pakai ilmu. Bisnis kuliner, belajar ke chef, magang ke tempat-tempat restoran dan sebagainya. Intinya harus punya ilmu. Nah ilmu bisnis itu ada pakem-pakemnya. Kalau Bang Faisal sebut bisnis langit, ada pakemnya, nggak boleh enggak. Ya misalnya belajar winning produknya apa, nah gitu kan. Winning produk apa? Produk yang dipilih itu yang winning, yang pemenang. Jangan sampai produk yang diluncurkan produk biasa-biasa aja, yang orang jual juga gampang atau terlalu persaingan banyak. Harus ada winning produk. Nanti belajar. Memang harus investasi. Kalau Anda mau bisnis investasi, nggak bisa cuma paham ya, beda sekali belajar ilmu gratisan sama berbayar. Bedanya di mana? Mana yang lebih berbobot, ilmu berbayar atau gratisan? Berbayar. Kenapa? Karena kita nggak mau rugi, betul nggak? Udah bayar harus praktek. Beda sama gratisan. Apalagi nanti misalnya Iwa Club akan dampingin kan, anggota Iwa Club yang ngambil pembiayaan akan didampingi agar bisnisnya jalan. Tapi di mana didampinginya? Kita akan kasih tahu koridornya. Tapi untuk ilmu bisnisnya, Anda harus belajar dengan sengaja. Cari ilmunya. Mau dimanapun terserah. Mau secara Pak Faisal boleh saya privat untuk bisnis saya? Silakan, mangga, ngobrol. Karena ilmu itu, sekali lagi, ilmu itu akan sangat bermanfaat buat kita ketika ada berkahnya sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Jadi kalau saya ridho, yaudah kita bikin ini bisnis. Saya ajarin sampai jadi. Untuk saya 4 pertemuan kamu bayar saya 5.000, misal kayak gitu. Jadi itu bismillah belajar, kuatul ilmi namanya dalam Islam. Kekuatan ilmu. Yang ketiga, dan ini juga harus ada, namanya kuatul maunah. Kekuatan agar Allah menolong bisnis kita. Makanya di bisnis itu tidak boleh cuma sekedar keluarga kita. Misalkan ada anak yatim sama kita, anak yatim dewasa ya, agar dia punya penghasilan. Atau memang dengan sengaja sudah bikin pakem. Berapapun keuntungan hari ini 10% buat Allah. Nah, itu udah pakem tuh. Itu kuatul maunah. Insya Allah bisnis apapun akan dibantu sama Allah. Tapi khusus yang kedua, kuatul ilmi, itu harus belajar dengan serius. Jadi milih produk nggak boleh salah-salah. Ya, cara bikin laporan keuangan nggak boleh salah-salah. Cara
bikin apa itu modal nggak boleh salah-salah, cara branding nggak boleh salah-salah, itu semua ada ilmunya. Sekali lagi jangan cuma namanya happy go lucky, yang penting untung-untungan, siapa tahu jadi. Jangan, ingat ya, success by design not by accident. Pahami rumusnya itu, success by design not by accident. Kata bahasa Sundanya apa namanya? Pokoknya sukses itu dengan pola, dengan rencana, bukan dengan ala kadarnya atau kecelakaan. Jadi ya, itu mungkin yang dapat saya bantu. Nomor 3 pertanyaannya. Selebihnya Bang Faisal.